Oke, eh, baiklah, kita akan memperhatikan antara coaching dengan coach. Eh, saya akan Siap, sebagai Bu. ya, saya sebagai coaching, Bu Nana sebagai coach, ya. Oke. Oke, siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Waalaikumsalam, Ibu. Dan Terima dan kasih. selamat malam. Bagaimana Selamat kabar malam, Ibu. ini, Bu Nana? Ya, Alhamdulillah, hari ini saya cukup sehat. Bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu sehat hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat juga. Nah, malam ini saya ingin bertanya sama Bu Nana, ada bisa saya bantu, Bu Nana? Ya, eh, saya ingin meningkatkan kompetensi saya, Ibu, dalam mengelola kelas saya apabila saya sedang mengajar dalam pembelajaran sehari-hari. Karena Oh, pembelajaran saya itu saya lakukan dalam seminggu itu di 5 hari kerja, di mana saya mengajar dari pagi, ada pembukaan di awal, ada inti, ada penutup yang membuat saya susah untuk mengelola kelas. oke, bagus sekali, sangat menarik ya, Bu Nana. Dan kita melakukan itu, meningkatkan kompetensi, pasti ada tujuannya. Tujuan apa yang bisa meningkatkan kompetensi yang Bu Nana maksud itu? Ya, tentunya saya ingin meningkatkan suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan bagi anak. Seperti misalnya tidak ada anak yang iseng atau jahil mengganggu temannya, karena biasanya juga itu anak-anak kurang menyukai teknik atau metode yang saya terapkan kepada mereka. Seperti pada saat kegiatan awal mungkin mereka bosan kalau menyanyi-menyanyi saja, atau langsung saya masuk pada intinya. Begitu, Ibu, maksudnya. Oh, oke. Apakah yang kita lakukan itu sudah mencapai tujuan tersebut yang ingin capai, Bu Nana? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum benar-benar efektif. Di sini saya mencoba menggunakan metode pembelajaran berkelompok. Biasa juga saya sudah mencoba dengan sistem sentra, di mana anak tersebut berpindah-pindah. Juga saya menggunakan media pembelajaran LKA. Tetapi kadang suasana kelas tersebut betul-betul belum bisa, artinya tercipta dengan kondusif sangat baik untuk anak-anak belajar, begitu, Ibu. Baik, setelah Bu Nana lakukan seperti itu, apa tantangan Bu Nana untuk mencapai tujuan tersebut? Maksudnya tantangan apa Eh, yang Bu Nana hadapi? saya menghadapi kesulitan siswa sulit untuk dikendalikan, apalagi mereka ada yang suka bicara, ada juga yang suka mengganggu temannya, suka iseng. Artinya mereka membawa mood mereka dari sekolah yang dia ditimpahkan ke teman-temannya, dan akhirnya suasana kelas menjadi gaduh, sehingga murid-murid yang lain atau peserta didik yang lain tidak fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari itu. Terus pada saat itu Bu Nana lakukan, terus apa yang dibutuhkan Bu Nana untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi yang bisa mengendalikan siswa pada saat mereka berbicara, eh, dan juga mengganggu temannya pada saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Oh, seperti itu. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa tersebut. Apa penyebabnya sehingga anak tersebut suka berbicara pada saat proses pembelajaran? Nah, apakah karena mereka tidak memahami materi Bu Nana yang ajarkan, atau apakah siswa tersebut merasa bosan, atau karena mungkin metode pembelajaran Bu Nana itu tidak menarik, atau suasana hatinya
siswa tersebut tidak lagi mood seperti itu. Mungkin yang harus strategi yang harus lakukan Bu Nana sehingga siswa tersebut bisa fokus pada saat Bu Nana lagi memberikan materi atau pelajaran kepada siswa tersebut. Iya, baik Ibu. Saya pikir mereka tidak memahami materi pembelajaran pada hari itu, atau juga karena mungkin mereka membawa moodnya dari rumah, karena kadangkala juga ada anak-anak yang iseng kepada temannya, atau juga mungkin saya merasa mereka kurang menyukai atau tidak suka pada teknik yang saya berikan kepada anak tersebut, karena biasanya ada anak yang menyukai metode berkelompok, ada juga anak yang suka pada metode proyek. Biasanya kalau proyek itu mereka bisa bekerja bersama-sama, sedangkan berkelompok itu mereka kami pisahkan di antara teman-teman mereka, yang saya biasanya bagi ke dalam 3 bentuk kelompok. Dan juga saya memakai teknik pembelajaran berarea. Artinya salah satunya saya pakai sistem main peran, yang kelompok satunya saya kasih area seni, yang satunya saya kasih area main peran. Dan biasanya ada anak-anak langsung tiba-tiba mau ke area tersebut, padahal gilirannya belum sampai ke titik itu. Begitu, Ibu. Oke, nah jika demikian mungkin Bu Nana perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik kepada siswa. Metode yang digunakan Bu Nana mungkin lebih bagusnya menggunakan benda konkret langsung kepada Nana supaya anak tersebut mudah memahami materi yang Ibu Nana berikan. Bu Nana juga bisa menggunakan metode pembelajaran lebih bervariasi sehingga siswa tidak merasa bosan mengikuti pelajaran Bu Nana, atau sekarang kan banyak namanya permainan ini bisa namanya kuisis ya, banyak di aplikasi-aplikasi sehingga anak itu terpancing kemauannya atau keinginannya untuk belajar dan fokus. Seperti itu Bu Nana. Iya, iya Ibu. Saya akan berusaha untuk mencoba seperti yang Ibu terapkan kepada saya. Saya akan mencoba teknik puisi mungkin yang seperti Ibu baru katakan. Insya Allah saya akan mencoba teknik seperti itu, atau mungkin saya menambah lagi mungkin teknik proyek di area luar kelas, atau mungkin outing kelas. Insya Allah Ibu. Oh, iya. Ya, sangat bagus itu Bu Nana melakukan proses pembelajaran di luar kelas sehingga anak-anak tidak merasa jenuh mengalami suasana baru. Nah, bagus juga begini Bu Nana menggunakan sistem sticky note ya, Oh ya. sticky note yang berwarna-warni sehingga anak itu berfokus kepada itu, di mana proses pembelajaran bermain tapi sambil belajar. Oh iya Selain Bu. itu, Eh, Bu Nana perlu juga memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara sehingga seperti memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pembelajaran sehingga dia terpancing untuk mengikuti atau fokus mengikuti pelajaran yang diberikan kepada Bu Nana. Ya Bu, saya akan melakukannya. Saya akan mencoba teknik yang seperti Ibu paparkan barusan, bahwa saya akan mencoba dengan teknik eh, apa jambor mungkin ya Bu, ya Iya, atau ya sticky note. ya saya akan sticky note, iya Ibu. Saya akan mencoba seperti itu. Artinya belajar sambil bermain, yang menimbulkan anak tersebut tidak merasa jenuh atau tidak merasa bosan, sehingga mereka tidak mengganggu temannya Ibu. Oke, terus ini bagaimana Bu Nana? Apakah sudah memiliki gambaran strategi eh,
yang tadi sudah kita ceritakan, apakah Bu Nana sudah menangkap atau strategi apa yang harus Bu Nana lakukan sehingga siswa yang suka berbicara itu menarik atau memfokuskan untuk mengikuti pelajaran yang diberikan kepada Bu Nana? Iya Bu, saya sudah memiliki gambarannya. Seperti yang Ibu paparkan barusan bahwa saya akan menggunakan metode teknik puisi atau juga teknik yang sticky note yang seperti Ibu paparkan. Dan juga saya mencoba teknik-teknik baru dalam pembelajaran yang membuat anak bisa lebih tenang dan lebih bisa menyenangkan bagi pembelajarannya pada saat berlangsung nanti. Ya, baiklah, baiklah Bu Nana. Saya kira pokok permasalahan Bu Nana sudah clear, sudah menemukan strategi, sudah menemukan pokok pokok permasalahannya, sudah menemukan solusi di mana percakapan tadi kita berdua bisa mengimplementasikan strategi-strategi apa yang tadi kita bahas pada saat percakapan malam ini. Saya kira sudah selesai ya Bu Nana Iya Bu. percakapan kita malam ini. Iya, terima kasih Bu. Saya insya Allah akan mencoba melakukannya pada saat Oke, saya baiklah. akan Saya kira mengajar nanti. cukup demikian coaching saya kepada Bu Nana sebagai coach. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada Bu Nana sebagai coaching, saya sebagai coach. Silakan Bu Nana. Ya, oke. Baiklah Ibu, di sini saya akan mencoba mengcoaching Ibu Cia, di mana saya sebagai coach dan Ibu Cia sebagai coachingnya. Oke Ibu Cia, bagaimana kabarnya hari ini? Apa sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Nana. Iya, Alhamdulillah. Ibu sudah siap untuk kegiatan kita pada hari ini? Siap, siap Bu Nana. Oke, eh, Bismillah. Selamat pagi Bu Cia. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Bu Nana. Alhamdulillah baik kabarku malam Astagfirullah, ini. maaf, maaf. Iya, maaf, maaf. Iya. Selamat malam Bu Cia. Saya lupa lagi kalau kita sudah berada di malam hari karena inginnya saya ini berada di pagi hari langsung. Iya, maaf. Mungkin pemikirannya nih Oke. Bu Nana saya sebagai siswanya ya. Iya, itulah Ibu. Ya, Maaf. Ya, silahkan Bu oke. Nana. Ya, ya. Apa yang saya bisa bantu Ibu Cia pada hari ini? Nah, baik Bu Nana begini. Saya punya masalah di dalam kelas. Nah, saya kebetulan saya mengajar di kelas 5. Terus jumlah siswa saya itu berjumlah 19. Nah, saya memiliki siswa 3 orang yang malas ke sekolah. Nah, ketiga orang itu mereka bersepupu, bertante, bahkan keponakannya. Nah, saya ingin bagaimana solusi, siapa tahu Bu Nana bisa memberikan masukan bagaimana caranya untuk membuat anak ini bisa rajin datang ke sekolah. Oh ya, bagus sekali Bu Cia. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan supaya anak tersebut yang ketiga-tiganya ini yang merupakan tante atau bersepupu, ya, seperti Bu Cia katakan barusan, untuk bisa supaya mereka rajin lagi ke sekolah. Tujuan saya itu hanya semata-mata ingin melihat anak itu tidak putus sekolah. Seperti halnya dengan anak-anak yang lain yang bisa sukses, bisa mencapai cita-citanya, dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Ya, oke. Apa yang Ibu Cia lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, saat ini yang saya lakukan itu dengan mengetahui atau mencari tahu apa penyebab anak ini sehingga anak ini malas ke sekolah. Kadang dia datang 2 kali seminggu, kadang dia
bahkan selalu kalau saya hubungi ini orang tuanya katanya pulang kampung atau ketiduran, sehingga saya berinisiatif untuk datang ke rumahnya menemui orang tuanya. Ternyata di rumahnya itu neneknya yang tinggal, katanya mamanya di kampung. Seperti itu Bu Nana. Jadi saya merasa apa ya, strategi apa yang harus saya lakukan sehingga anak ini bisa membuat mereka tertarik atau rajin untuk ke sekolah. Seperti itu, Bu Nana. Apa ya, apa yang menjadi tantangan Bu Cia dalam mencapai tujuan tersebut? Artinya Oke. apa yang menjadi tantangan Ibu Cia agar supaya mereka bisa menjadi lebih rajin lagi, di mana kita ketahui bahwa ternyata orang tuanya ada di kampung, sementara dia hidup hanya dengan neneknya saja. Di mana kita ketahui bahwa pendidikan utama anak itu kan ada pada keluarganya atau di rumahnya. Nah, bagaimana bisa tercapai demikian sementara orang tuanya jauh, dan Oke. kita ketahui bahwa kasih sayang nenek itu kan biasanya lebih dari ibunya sendiri, tetapi pendidikan yang paling utama atau yang paling bagus adalah yaitu di keluarganya. Oke, betul kata Bu Nana, kalau tinggal itu di nenek, kadang dia kasih sayangnya lebih, bahkan maksudnya mengikuti kemauan ini cucunya. Seperti contohnya itu, mengikuti membiarkan saja cucunya untuk tidak ke sekolah, membiarkan saya cucunya tidur sampai dia tidak terbangun untuk ke sekolah. Tantangan saya itu jika saya menghubungi orang tuanya, dia tidak mengangkat telepon saya. Lalu saya menemuinya di rumahnya. Nah, di rumahnya juga kadang kalau kita datang cuek begitu saja, seperti ini. Kenapa Kaila tidak ke sekolah? Sakinan sama Tinara katanya dia pulang kampung. Segampangnya itu tidak juga kayak bila masuki bicara bebas seperti ini. Dia hanya mengatakan seperti ini, pulang kampung. Oh iya, kadang juga ya kita merasa jenuh dengan anak-anak seperti itu, padahal kita ini ingin melihat mereka ini untuk bagus, untuk lebih pintar, dan Betul. utamanya tidak putus sekolah. Karena biasanya itu juga kita ketahui bahwa mungkin mereka mengalami yang namanya broken home. Biasanya orang tua yang eh, punya masalah itu imbasnya kepada anak, dan artinya anak-anak bisa terganggu psikologisnya, apalagi ini kan masih anak kecil, artinya mereka belum bisa memahami permasalahan atau persoalan orang tua yang berimbas kepada mereka. Iya, Baiklah, betul. mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang malas datang ke sekolah ya Bu Cia ya. Ya biasanya kan anak tersebut mungkin begadang, atau biasanya anak tersebut terlalu banyak main, atau biasanya saya juga lihat itu seperti anak saya, dia terlalu banyak main game. Mungkin Betul. juga seperti itu. Atau karena mungkin juga tidak ada yang mengurus. Biasanya kalau namanya kita ketahui bahwa nenek itu sudah tua, artinya mereka ogah-ogahan untuk artinya tidak ada motivasi begitu Ibu Cia. Tidak ada motivasi untuk mereka tergerak hatinya mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran pada saat itu. Atau mungkin Oke. juga mereka bosan mungkin dengan teknik metode pembelajaran yang ada di kelas, atau mungkin ada teman-temannya yang tidak sejalan begitu, karena biasanya itu anak-anak kalau dia mempunyai teman atau bahasa gaulnya sekarang itu bestie, mereka itu biasa lebih cenderung lebih semangat lagi untuk ke sekolah. Ya kembali lagi kepada perhatian, karena tidak ada yang mengingatkan mereka bahwa hari ini harus ke sekolah, harus cepat tidur, atau juga biasanya tidak ada yang mengingatkan coba baca bukunya kembali, atau direview kembali pembelajaran pada hari ini yang diajarkan ibu guru. Biasanya seperti itu Bu.
Bu Cia. Oke. Sehingga anak tersebut mungkin malas datang ke sekolah atau biasanya ajakan, apalagi kan mereka bertiga, mereka kan bersepupu, yang satunya tante, yang mereka seusia begitu. Jadi Iya. akhirnya mereka saling terkonek bahwa misalnya kita tidak usah ke sekolah, kita main saja di rumah. Ya biasanya kan seperti itu. Jadi akhirnya mereka sama-sama berinisiatif bahwa kita tidak usah ke sekolah karena sudah ada teman di rumah. Begitu Ibu. Oke. Nah, Ya saya pikir strategi. materinya mungkin bisa lebih divariasikan mungkin Ibu Cia, atau Ibu Cia bisa mengadakan pendekatan satu-satu kepada anak tersebut atau memberikan perhatian lebih mungkin kepada anak tersebut sehingga mereka lebih minat lagi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya atau termotivasi lagi untuk bisa ke sekolah setiap harinya seperti itu. Baik Bu Nana, ini setelah saya amati memang katanya dari kelas 3, kelas 4 mereka memang itu bertiga seperti itu. Lebih parahnya waktu kelas 4 nanti dia datang pada saat ulangan. Begitupun katanya nih teman saya yang guru kelas 4 Bu Uni, meskipun dia sudah hubungi, dia apa tetap seperti itu. Bahkan pada saat ini penaikan kelas, pas ulangan mau datang, terus sudah mau penerimaan rapor, datanglah orang tuanya semua di sekolah sampai menangis. Katanya ndak usah kasih tinggal anakku. Tapi ini kelas 4 karena mungkin dia punya hati kasihan sehingga anak tersebut dinaikkan ke kelas 5 yang sekarang di saya. Ah, tapi dengan perjanjian harus rajin ke sekolah, tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan pada saat kelas 4, malas ke sekolah, dia datang pada saat nanti ulangan, tapi tahu-taunya sudah naik ini di kelas 5 ini pun sudah menjelang semester ya. Saya sudah menggunakan beberapa cara. Alhamdulillah sebenarnya yang dua orang sudah lumayan kehadirannya. Sebenarnya sudah lumayan katanya kehadirannya sejak di kelas 5 karena saya juga hampir setiap hari berkonsultasi dengan gurunya sebelum saya ajar, maksudnya guru kelas 4-nya. Dia bilang, ih begitu memang Bu Cia, tapi setelah saya juga kasihan sama anak itu, apalagi cewek semua, kasihan kalau putus sekolah, eh, ibarat anak itu adalah anak kami, anak saya, bagaimana apa masa depannya jika seperti ini. Nah, sehingga saya berinisiatif itu setiap ke sekolah, pokoknya saya beri segala eh, kayak permainan, dekati dia, kayak kasih ini reward-reward, bilang, ih bagus nah, rajin mengkilai ke sekolah, di jam mengkilai lagi malas. Nah, sehingga ini Sakina sama Kinara, alhamdulillah sudah ada perubahan, sudah agak banyak kehadirannya dibanding ketidakhadirannya, tapi sisa satu ini Bu Nana yang belum betul-betul, tapi lumayan ada perkembangan sedikit, sudah ada pemberitahuan. Biasanya kan acuh tidak ada komunikasi karena setiap kan ada namanya sekarang di grup yang masih daring dulu. Iya, Saya iya, iya. sampaikan ini saya absen memang setiap malam itu kalau umpamanya sudah banyak beberapa yang tidak hadir dari informasi, saya confuse di grup bilang kenapa ini tidak datang, bilang Kina jangan pada saat mau terima lapor baru Ki datang menangis saat apa minta dikasih naik kelas. Sedangkan apa mau saya tulis di rapor tak kalau kita tidak pernah hadir, yang hadir saja belum tentu dia paham semua pelajaran. Nah, sehingga itu saya kasih tips seperti itu di grup. Akhirnya ini Kinara sama Sakina, alhamdulillah sudah rajin ke sekolah, bahkan dia kayak punya semangat belajar. Terus tadi itu
saya beri materi, setelah beri materi saya suruh hafal kebetulan tadi tentang ekosistem ya, ekosistem tentang hewan jenis makanan yang kayak ini, kucing, makan termasuk hewan apa, karnivora atau herbivora. Nah, saya itu berikan tugas kepada siswa setelah latihannya diperiksa, sebelum pulang saya kasih untuk menghafal eh, pelajaran tersebut. Gunanya saya supaya mereka punya hasil dari sekolah dan tidak lupa. Beda kalau hanya ditulis ya Bu Nana. Nah, di situ saya lihat perkembangannya Kina sama Kinara, dia antusias untuk maju ke depan. Saya Bu. Jadi saya merasa Iya, sedikit demi sedikit eh, eh, sedikit demi sedikit strategi yang saya miliki, yang saya laksanakan itu agak berhasil. Mengingat kemarin kan kita sudah coaching, berikan saya masukan, sudah 2 hari ya kita coaching kemarin yang di Rukol, iya, betul. sehingga itu saya laksanakan. Alhamdulillah ada perubahan perubahan anak ini berdua, karena saya lihat itu tadi Sakina dia sakit mata, meskipun sakit mata dia datang sekolah. Terus saya tanya sebelumnya pernah 1 hari hanya ini alasannya itu kalau ketiduran, katanya kalau masuk pagi ketiduran sehingga dia tidak datang. Tapi saya berikan dia toleransi seperti ini. Nak, kalaupun masuk pagi, ketiduran atau terlambat ki bangun, datang ki saja di sekolah. Tetap Iya, betapa ruginya kalau kita sama sekali tidak ke sekolah dibanding iya, iya, iya. dengan terlambat. Tidak apa-apa, nak, datang ki saja. Seperti itu, Bu Oh Nana. iya, Iya. oke. Jadi Ya, sisa satu ini jika demikian Bu siswaku. Cia, Nah, ya, sisa satu ini siswaku. Nah, yang inilah saya carikan lagi bagaimana ya strategi saya sehingga ini sisa Kaila. Nah, saya lihat itu Kaila ya, kayak ini, dia sudah kayak puberitas Bu Nana, kayak apa di namanya kayak mungkin dia sudah mengenal namanya pergaulan antara lawan jenis ya. Nah, sehingga itu oh mungkin ya, ya, berpikirnya tidak cocok, ya, tidak fokus nih, sudah, tapi karena mungkin kayak ini ada nih fokusnya untuk ke jenjang remaja seperti itu Bu Nana. ya. Ya, jika demikian Bu Cia, Ibu Cia sudah memberikan masukan-masukan, sudah memberikan motivasi. Ya, Ibu Cia boleh terus menerus bisa menjelaskan kepada siswa tersebut bahwa apa yang mereka lakukan itu ya kurang baik ya. Artinya Ibu Kia sudah mengadakan pendekatan kepada mereka, menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, lebih bervariasi, sehingga mereka ada semangat untuk bisa datang ke sekolah, Bu Kia. Itu kita bisa lakukan terus-menerus pendekatan yang kontinu. Artinya selalu dan selalu Ibu Kia tidak bosan-bosan untuk sering mengingatkan atau sering memberikan masukan kepada mereka. Oh iya Bu Nana, tapi ini si Kaila ini alhamdulillah sih selalu kalaupun dia tidak ke sekolah tapi sudah ada kabar bila Tabe Buja Kaila tidak ke sekolah karena lagi pulang kampung. Terus besoknya lagi Kaila tidak masuk karena lagi sakit. Nah, ini saya masih bertanya-tanya strategi apa ya yang seharusnya saya lakukan dengan si siswaku ini, yang satu ini, yang karena yang duanya ini alhamdulillah Ya, sudah ada kemajuan. Sisa satu ini Kaila bagaimana apalagi sekarang musim hujan, tidak mungkin saya cari lagi di rumahnya mana kegiatan lebih padat akhir-akhir ini ya. ingat bulan depan kan sudah ulangan semester tanggal 11 bulan. Nah, yang suamiku, hmm, oke, saya kira saya sudah jelas dengan pokok permasalahannya Bu Nana, masukannya, Iya, strategi apa yang harus saya lakukan.
Ya, Eh, itulah. Selain itu mungkin Ibu Cia bisa memberikan penguatan positif atau memberikan penghargaan kepada siswa tersebut atau berikan reward kepada mereka. iya, iya, oke, oke. Oke, saya kira cukup sekian, Bu Nana. Oh iya, oke. Inilah praktek coaching kita hari ini, Bu Cia, di mana Bu Cia sebagai coach dan saya sebagai coachee. Begitu pula sebaliknya, saya sebagai coach, Ibu Cia sebagai coachee. Oke, oke. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima wabarakatuh. kasih. Iya, sama-sama, Bu. Save me.